فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang keyakinan ahli sunnati wal jamaah terkait fitnatul qabr. Apa yang dimaksud dengan fitnatul qabr? Indahnya zikri, ujian berupa apa ujiannya? Pertanyaan yang diajukan kepada mayit tentang apa? Tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dalil tentang adanya fitnatul qabr dari Al-Quran apa Jabir? Ayat di surat Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Kita berdalil dengan ayat ini karena Nabi SAW ketika menyebutkan tentang pertanyaan di alam kubur dan orang mukmin bisa menjawabnya, dialah yang diberi kekokohan, kemudian membacakan ayat ini. Baik. Yang mengajukan pertanyaan itu siapa? Akmal. Malaikat Munkar dan Nakir. Dengan riwayat yang datang walaupun pada sebagian yang kedhaifan tapi saling menguatkan. Jadi Munkar wa Nakir, dua malaikat yang diperintahkan untuk menanyai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di alam kuburnya. Baik, siapa yang ditanya indak sakit? Siapa yang akan ditanya di alam kuburnya? Baik, semua mukallaf, baik mukmin maupun kafir menurut pendapat yang rajih. Semua mukallaf akan ditanya, yang mukmin jelas, adapun yang kafir terjadi khilaf, dan yang rajih akan ditanya. Baik dari kalangan umat ini maupun umat-umat sebelumnya. Ini juga menurut pendapat yang rajih. Karena terkait umat-umat sebelum kita, apakah mengalami fitnatul qabr, terjadi khilaf, dan yang rajih mereka juga ditanya. Lalu anak-anak kecil dan orang gila, apakah mengalami fitnah kubur? Indahnya akbar. Pendapat yang rajih iya. Tayyib, dalilnya apa? Indahnya Mujahid yang menguatkan bahwasanya anak-anak kecil dan orang gila akan ditanya. Yang pertama dengan riwayat dari Abi Hurairah dalam Al-Muwatta secara mauquf, bahwasanya beliau ketika menyolati jenazah anak kecil yang belum mukallaf berdoa, Allahumma qihi azabal qabri wa fitnatal qabr, ditandai. Taib, asar mauquf. Kemudian yang kedua, Barif,
Nah, alasan yang kedua yaitu dikarenakan anak-anak kecil orang kafir yang di dunia mereka tidak mukallaf, anak-anak kecil yang mati dari anak-anak orang kafir di dunia kan tidak mukallaf, tapi ketika mati mereka adalah anak-anak orang kafir, di akhiratnya mereka diuji. Ini menunjukkan bahwasanya ujian di hari setelah hari-hari dunia bagi orang-orang yang tidak mukallaf itu ada asalnya. Baik. Terus siapa yang dikecualikan dari fitnah kubur cahaya? Siapa? Ada 4 golongan yang dikecualikan dari fitnah kubur, yaitu para syuhada dan para murabit fisabilillah. Ini datang nas, kafa bibarakatus suyuf ala ra'sihi fitnah. Kemudian juga hadis ibad yaumin wa laylah khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Wa in mata jara alaihi amalu alladhi kana ya'malu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fattan. Dalam riwayat Muslim. Kemudian para nabi dan diikutkan dengan qiyas aulawi para siddiqun. Karena kedudukan siddiqun di atas kedudukan syuhada. Baik. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, azabul qabri wa na'im. Berkaitan dengan azab kubur dan kenikmatan kubur. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, azabul qabri aw na'imuhu haqqun thabitun bi dhahiril Qur'an wa sarihis sunnah wa ijma'i ahli sunnah. Azab kubur dan kenikmatan kubur itu hak. Dan hal ini tetap berdasarkan zahir dari Al-Quran serta penegasan dari As-Sunnah dan ijma' ahli sunnah. Qala Allah Ta'ala fi suratil Waqi'ah, falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, ila qawlihi fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im, ila akhir surah. Pendalilan bagaimana? Qala al-Imam al-Bukhari fi sahihi fi bab rakam 86 min kitab al-janaiz, babu ma jaa fi azabil qabr. Wa qawluhu ta'ala, walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal hun huwa al-hawan wal hun nam arif. Di sini juga dalil dari Al-Quran tentang azab kubur. Wa qawluhu jalla dzikruhu sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila adzabin azim. Mereka akan diazab 2 kali, kemudian dikembalikan ke azab yang besar, yaitu azab di akhiratnya. Azab di dunia, azab di alam barzah, kemudian yang paling dahsyatnya azabun azim di akhirat. Wa qauluhu ta'ala wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Ini juga jelas bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya mereka akan mendapatkan azab yang sangat buruk.
Syahid untuk azab kubur mana an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan kepada mereka di setiap pagi dan petang. Ini di mana? Di mana Abdurrahman? Di alam kubur, bukan di kuburan. Ya, di alam kubur. Di alam kubur. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari tegaknya kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat sebelumnya terkait azab kubur. Kenapa? Karena dibedakan setelahnya ketika tegak hari kiamat dikatakan kepada mereka untuk dimasukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke azab yang paling dahsyatnya. Baik. Adapun ayat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, nah, ini dibawa kepada azab kubur karena disebutkan setelah kematian. Nah, muqarrabin, nah, kemudian ashabul yamin, kemudian ashabus shimal. Manusia terbagi menjadi 3. Dan terkait dalil dari as-sunnah itu lebih tegas lagi. Karena kalau dalil dari Al-Quran itu kan istimbat, maka dikatakan dengan zahir Al-Quran, zahir dari Al-Quran, tidak secara nas. Tidak secara nas Al-Quran menetapkan azab kubur, tapi berdasarkan zahirnya. Adapun kalau as-sunnah maka secara nas menegaskan tentang azab kubur, demikian pula nikmat-nikmat kubur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu billah min azabil qabri wa amara ummatahu bidzalik. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur dan memerintahkan umatnya untuk minta perlindungan dari azab kubur. Sebagaimana dalam hadis Aisyah muttafaqun alaih. Nah, juga dari Abi Hurairah muttafaqun alaih, dan dari Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim. Juga datang dari Ibnu Khalid Ibnu Sa'id Ibnu Al-As dalam Sahih Bukhari. Bagaimana dalam ta'liq. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة القبر قال في المؤمن فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Al-Bara' Ibn Azib yang masyhur tentang kisah fitnatul kubur dan juga apa? Adabnya. Dan hadis Al-Bara' bin Azib merupakan dalil pokok dalam masalah ini yang sangat lengkap, menceritakan bagaimana seorang mukmin dicabut nyawanya dan seorang kafir dicabut nyawanya, demikian pula bagaimana keadaan dia di alam kuburnya. Nabi katakan tentang orang yang beriman, fayunadi munadin fis sama, maka memanggilnya, nah, zat yang di atas langit, an sadaqa abdi, hambaku telah benar dalam jawabannya. Jawaban dalam apa ini? Fitnatul qabr. Ketika dia benar dalam menjawab, lulus pada fitnatul qabr, Allah katakan an sadaqa abdi, hambaku telah benar. Fa afrishuhu minal jannah, maka bentangkan fursh, nah, alas permadani, nah, dari surga. Wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian kepadanya dari surga.
Dan waftahu lahu baban ilal jannah, bukalah untuknya pintu ke surga, sehingga dia melihat nanti kemana dia akan ditempatkan. Fayatihi min rihiha wa tibiha, sehingga datang kepadanya bau harum angin dari surga dan bau yang semerbak dari surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari, dan diluaskan untuknya di kuburnya sejauh mata memandang. Selebar-lebarnya kamar di dunia, kawan, paling ya beberapa meter. Tapi kamar seorang mukmin di alam kuburnya sejauh mata memandang, luas sekali. Antum kalau memandang ke langit, memandang di tepi lautan, sejauh cakupan mata kita, itu keadaan seorang mukmin di alam kuburnya dengan kenyamanan yang luar biasa, pakaian dari surga, kemudian alas dari surga, mendapatkan angin dan bau semerbak yang harum dari surga. Makanya orang yang beriman karena melihat surga, kemudian merasakan apa yang di alam kuburnya, jika dibandingkan dengan surga belum ada apa-apanya. Yang diminta yaitu Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah tegakkanlah hari kiamat. Minta untuk segera tegak hari kiamat untuk dia bisa masuk ke dalam surga. Wa qala fil kafir fayunadi munadin minas sama' an kadzaba 'abdi fa afrishuhu minan nar waftahu lahu baban minan nar fayatihi min harriha wa sumumiha wa yudhayyaqu 'alaihi qabruhu hatta takhtalifa bihi adla'uh. Al hadits rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Adapun tentang orang kafir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka zat yang di atas langit atau zat memanggil dari arah atas mereka, angkadzaba 'abdi, bahwasanya hambaku telah berdusta pada jawabannya, dia telah salah. Fa afrishuhu minan nar, maka berikan dia alas dari api neraka, bukakanlah untuknya pintu menuju ke neraka. Kemudian fayatihi min harriha, datang kepadanya panasnya neraka, wasumumiha, dan hawa beracun, hawa panas dari apa? Dari neraka. Kemudian disempitkan dia di alam kuburnya sampai tulang rusuknya saling bersilangan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan sanadnya sahih li ghairi. Baik. Qala wa qad ittafaqa salafu wa ahlu sunnati ala itsbati 'adzabil qabri wa na'imihi. Dzakara Ibnu Al-Qayyim fi Kitabir Ruh. Dan para a'imah salaf telah bersepakat, demikian pula ahli sunnah bersepakat tentang tetapnya adab kubur dan nikmat kubur. Disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitab beliau Ar-Ruh. Nah, juga yang menukilkan ijma' bisa dilihat dalam catatan kaki nomor 1 Imam Ibnu Qutaibah, kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari, juga Ibnu Battah dalam Al-Ibanah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sebagaimana dalam Majmu' Fatawa. Qala wa ankara al-malahidatu 'adzab al-qabri muta'allilin bi annana law nabashna al-qabra lawajadnahu kama hu. Adapun malahidah, orang-orang ateis,
orang-orang mulhid yang menyimpang, walaupun dia KTP-nya mengaku Islam, mengingkari azab kubur, beralasan bahwasanya seandainya kita membongkar kubur, maka kita akan mendapati kuburnya sama saja orang. Baik. Bahkan sebagian mereka sampai memberikan speaker atau yang lainnya untuk mengecek kebenarannya. Sifat orang-orang kufar yang mengingkari azab kubur. Wa naruddu alaihim bi amrayn, maka kita bantah mereka dengan dua hal. Yang pertama, dalalatul kitab wa sunnah wa ijma'us salafi ala dzalik. Yang pertama dengan penunjukan dalil dari Alkitab dan Sunnah serta ijma' dari para salaf tentang hal tersebut. Karena sangat jelas Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Kemudian yang kedua, membantah akal-akalan mereka dengan kita katakan inna ahwalal akhirati la tuqas bi ahwalid dunya. Nah, sesungguhnya keadaan di akhirat itu tidak bisa dikiaskan dengan keadaan di dunia. Falaisal adzabu awin na'imu fil qabri kal mahsusi fid dunya. Sebab azab atau nikmat di alam kubur itu tidak seperti sesuatu yang bisa diindera di dunia. Sehingga tidak bisa dikiaskan. Mayatnya tetap saja tidak duduk. Dia tetap dalam keadaan berbaring seperti itu. Juga ukurannya segitu saja. Kenapa? Karena alamnya sudah berbeda. Sehingga perkara-perkara hari akhir, perkara-perkara di akhirat, demikian pula azab kubur maupun siksa kubur tidak bisa dikiaskan dengan hal yang terlihat bisa diindera di dunia ini. Qala hal adzabul qabri aw na'imuhu 'ala ar-ruhi aw 'ala al-badan. Pembahasan berikutnya, apakah azab kubur atau kenikmatan kubur itu diberikan pada ruh atau pada badan? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, madhhabus salafil ummah wa a'immatiha anna al-'adzaba aw an-na'ima yahsulu li ruhil mayyiti wa badanihi. Yaitu madhab salafil ummah dan para immahnya bahwasanya azab atau nikmat-nikmat itu bisa terjadi untuk ruh mayit dan juga badannya. Jadi kenikmatan dan azab dirasakan oleh oleh ruh sekaligus badan. Wa anna ruh tabqa ba'da mufaraqatil badan mun'amah atau mu'adzabah. Yaitu bahwasanya ruh dia tetap setelah terpisah dengan badannya dalam keadaan mendapatkan nikmat atau terazab. Wa annaha tattasilu bil badani ahyanan, dan roh ini terkadang memiliki hubungan dengan badan. Fayahsulu lahu ma'ahan na'imu awil azab, sehingga terwujudlah bersama dengan badan itu, ruh bersama dengan badan tersebut kenikmatan atau azab. Jadi bukan hanya ruh saja yang menerima nikmat atau merasakan azab, tapi ruh dan badan. Ruhnya mendapatkan nikmat atau azab, demikian pula badannya merasakannya. Dan ini perkara di alam kubur yang wajib untuk kita imani. Adapun tentang bagaimananya kita katakan wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengetahui hakikatnya. Kenapa? Karena seorang mati itu kan intinya mufaraqatur ruh lil badan. Ketika ruh berpisah dengan badan, maka terjadilah Terjadi kematian. Kemudian di alam kubur terkadang disambungkan
antara ruh dan badan, sehingga kedua-duanya bisa merasakan nikmat ataupun azab. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.